sinden goib yang lagi rame. Ayun paman suarane Kesurupan itu berarti ada entitas di luar yang memasuki tubuh manusia. Itu jelas ya. Ya. Lalu Selamat malam pemirsa Nyi Olel. Bertemu lagi dengan saya Sadiman. Malam ini saya tidak sendirian, bersama Nyi Olel sendiri dan Pak Nono selaku pelestari budaya. Malam ini gimana Nyi, sehat malam ini? alhamdulillah. Mas Nono atau Pak Nono? Rabbil alamin. Sehat, alhamdulillah. Obrolan malam ini Pak Nono, Nyi, tentang sinden goib yang lagi rame. Oh, trailer itu. Iya, yang di media sosial di samping itu lagi rame, banyak yang ngetek Banyuwangi karena sindennya melakukan logatnya Banyuwangi, Nyanyinya lagu Iya. sinden sinden Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi intinya itu syutingnya di kota Trenggalek dan banyak cerita sih katanya itu asli dari Banyuwangi kan gitu. Jadi menurut bagaimana tanggapan Nyi Olel selaku praktisi dan Pak Nono selaku pelestari budaya tentang adanya trailer ini gitu. Oke. Bisa dijelaskan. Jadi gini teman-teman, mungkin sudah banyak yang menyaksikan trailer tentang sinden goib ya. Goib, ya. Tayangnya masih, kalau nggak salah masih bulan depan juga. Nanti ketika membahas itu biar ini juga bisa jadi informasi untuk teman-teman semuanya, kita harus tahu dulu tentang sejarah sindennya Banyuwangi itu seperti gimana, apa. ya kan? Jadi biar nggak ada salah paham, biar nggak ada salah informasi tentang keberadaan sinden di Banyuwangi itu seperti apa sesuai dengan yang digambarkan di film itu atau malah sebaliknya, kan gitu. Ya, soalnya gini nih, banyak di tag di media sosial samping itu dari Banyuwangi terusir kan gitu. Itu apakah benar gitu loh? Makanya ini malam ini kita ngobrolin itu nih, biar nggak semua salah paham pemirsa. Ya, nanti sejarah sindennya biar Pak Nono yang menyampaikan selaku pelestari budaya ya Pak Nono ya. Jadi sejarah sinden Banyuwangi itu sebenarnya seperti apa? Biar teman-teman ini nggak gagal paham Pak Nono, biar nggak salah paham. Monggo Pak Nono bisa menjelaskan. Terima kasih. Jadi sedikit mungkin yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan fenomena sinden nih, yang sekarang mungkin ngetren, yang menurut informasi katanya mau difilmkan dan sebagainya. Gitu. Coba kita tarik ke belakang dulu ya, tentang kalimat atau kata sinden itu kan. Ini kan merupakan sebuah bentuk ya, bentuk kearifan lokal yang dibangun di negeri Nusantara ini. Betul. Jadi kalimat sinden itu yang ada itu kan hanya di tatanan Jawa sebenarnya. Kalau kita merangkak ke melihat fenomena yang ada di Banyuwangi, maka sinden itu identik dengan pada saat munculnya kesenian yang ada di Banyuwangi, yaitu gandrung. Ya. Jadi kenapa demikian? Gandrung itu adalah kesenian yang tertua kan. Betul. Mulai dari sejarah gandrung Marsan sampai beralih kepada gandrung perempuan asli ya. Dulu awalnya laki-laki ya Pak Nono. Awalnya kan laki-laki ya, yang gandrung Marsan yang sekarang juga fenomenal ditarikan oleh para seniman-seniman Banyuwangi ya, diambil juga ikut berjuang ya dulu itu Pak Nono ya. Iya, menurut sejarahnya iya, konteksnya demikian kalau kita runtut sejarah. Iya. Jadi kembali kepada sinden, biar kita katanya tadi nggak gagal paham ya dalam hal ini, akhirnya muncul fenomena yang seakan-akan. Iya betul. Ya. Saya tertarik dengan kalimat tadi, cenderung orang yang terusir ya. Sinden terusir dari Banyuwangi. Komennya itu semua gitu loh. Terusir dari Banyuwangi. Ini yang mana ya? Saya nun sewu karena
saya mengikuti meskipun tidak full ya tentang konteks kesenian. Saya suka kesenian Banyuwangi karena saya orang Banyuwangi dan untuk itu saya menguri-nguri ya. Sekarang kita berada di sini kan ada sebuah perangkat ini perangkat gamelan Banyuwangi ya. Jadi kalimat kata sinden itu kan kalau orang di Jawa itu kan waranggono itu kan gitu ya. Karena dulu penampilan seni yang mulai pewayangan ya dulu itu kan masih tidak ada. Awal juga yang melantunkan itu kan lagu itu seorang laki-laki juga awalnya. Jadi mengikuti perkembangan akhirnya. Karena kan seni itu indah. Jadi oleh pelaku seni terdahulu itu dibuatkan sebuah hal-hal yang agar supaya semakin baik gitu. Muncullah sebuah seseorang yang diperuntukkan untuk mengiringi daripada gamelan tersebut. Kan gitu. Kalau gamelan aja kan tidak ada yang melantunkan kan kosong. Gitu kosong. Akhirnya muncullah kata sinden itu sendiri kan wong Jawa. Nah, mungkin yang lain di daerah lain juga ada namanya juga berbeda kan karena banyak dari suku bahasa di Nusantara ini. Jadi sinden itu waranggono ya, seorang wara itu perempuan kan. Jadi gono itu kan yang pelantun yang melantunkan seorang diri kan awalnya itu. Kalau di era sekarang itu bisa dikategorikan dengan penyanyi solo. Jadi sendiri dulu itu. Sendiri. Nah, yang uniknya teknik vokal yang dia lantunkan itu nggak sembarang orang bisa kan karena ada sebuah nada yang memang dilantunkan sangat indah. Jare wong Banyuwangi laek dhuwur. Tinggi. Karena nadanya tidak sama teman-teman. Nada sinden Banyuwangi itu tidak umum. Tidak sama dengan lagu-lagu sekarang lah. Ya betul. Pasti ada tarian nadanya kan. Betul. Contoh begini ya, kalau di Banyuwangi nih ya, biar sama-sama jelas lah ya ini dalam hal ini kayak saya ambil tarikan vokal solo ya yang ada di gending judul lagu Umbul-umbul Blambangan. Ya kan? Contoh. Ya vokal solonya mumbat mayun paman suarane gending belambangan. Tuh satu bait itu. Tatkala ini dilantunkan oleh seorang yang bukan dari Banyuwangi, ya, logatnya akan ketahuan. Akan berbeda sekali. Cengkok katanya bahasa cengkok. Ya kalau di Banyuwangi di era itu terkenal dengan seorang sinden gandrung yang fenomenal yaitu Mak Temu ya, Mak Temu itu luar biasa beliau itu. Dengan sampai sekarang mungkin kalau jenengan persani bisa dengan umur yang sekian masih bisa melantunkan lagu yang sangat tinggi, nada yang sangat tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi oleh karenanya mari kita tempatkan agar supaya tidak menjadi biasnya sinden ini akhirnya menjadi sebuah hal yang seakan-akan menarik-narik akhirnya ya nun sewu ya mohon maaf kita orang Banyuwangi kalau ditarik dengan sebuah hal yang demikian yang nyatanya di Banyuwangi insya Allah belum pernah terjadi pengusiran seorang sinden dan sebagainya. Nah iya karena kan itu. Gini kalau sejarahnya itu dari gandrung laki-laki terus karena perkembangan zaman jadi gandrung perempuan adanya sinden perempuan dan kalau sejauh yang saya tahu gandrung itu kan juga harus bisa nyinden ya. Nah yang tertua itu adalah Ibu Temu. Ibu Semi, perintis perempuan Ibu Mbak Semi. Lalu yang ada sekarang? Eranya Mak Temu, kemudian dan masih ada loh. Masih ada beliau. Di film itu ada nama siapa?
Man, Siapa nama itu loh, nama yang disebutkan itu loh. yang terusir? Ha-ha. Katanya itu kan saya kan lihat di Google ya. Ha-ha. Jadi saya tanya, kok ceritanya terusir, makanya saya sampai bilang kayak gitu loh. Mm-mm. Apa bener kan gitu? Saya makanya Kalau nggak salah apa ada tem-temnya gitu. Sariten lah. Sarinten. Sarinten kalau nggak salah. Ya mohon maaf aja kalau salah, saya baca di Google itu Sarinten. Apa memang pernah ada sinden Banyuwangi yang maksudnya gini, sepanjang sejarah yang Pak Nono tahu tuh ada nggak nama itu yang dengan cerita terusir akhirnya pindah ke kota itu? Lain Saya kira enggak, insya Allah nggak ada ya namanya sekarang. Jadi yang jelas agar supaya kedudukan daripada ini tidak itu tadi membias kemana-mana, yang seakan-akan dari Banyuwangi terus nggak ada lah, saya kira nggak ada itu. Jadi monggo ya didudukkan sinden itu, kalimat sinden itu kan seorang penyanyi solo gitulah, di era modern ya, satu tunggal. Kemudian di era berikutnya perkembangan zaman akhirnya dimodifikasi dengan banyaknya itu waranggono itu, jadi dari satu orang menjadi beberapa orang. Beberapa orang sekarang ya. Iya kan? Kan kelihatan sampai sekarang itu ada di kesenian wayang kulit sebagai pengiring, ya, mengiringi daripada gamelan itu dia melantunkan suara yang indah-indah dan dengan keluasan, ya, yang mana saya kira makna lagu yang disampaikan itu juga ada pesan moral, nggak sekedar hanya hiburan, kan begitu. Contoh aja Gandrung Banyuwangi kalau dia melakukan sebuah pagelarannya dimanapun ya mesti ada tari jejer, teko dibuka penghormatan dari pembukaan itu dibuka. Seri pertama, ya, seri kedua. Pembukaan. Kemudian dia melantunkan sebuah lagu yang sangat indah, kan gitu. Ada sebuah pesan-pesan di situ. Kemudian ada paju, habis itu ditutup kadang dengan seblang dan sebagainya, kan gitu. Jadi seni itu indah akhirnya, jadi tidak dilarikan kepada nun sewu ya hal-hal yang mistis dan sebagainya dan sampai lagi nun sewu kalau nggak salah kesurupan. Ya saya yakin, mohon maaf saya yakin kalau orang kesurupan itu nanti bisa dijelaskan oleh Nyi Olel ya dalam hal ini. Tatkala orang ini kesurupan, yang kesurupan ini adalah orang yang notabene dari kemudian katanya yang masuk orang Banyuwangi, jelas mau ndak mau logat yang dibawakan yang keluar ini kan Banyuwangi, identik dengan apa, dengan kalimat atau bahasanya using ya, bahasa Banyuwangi, ndak mungkin luput. Nah, bisa jadi kan akhirnya kan digawe-gawe dan menjadi sebuah fenomena. Oke lah kalau membuat sebuah fenomena dalam hal ini untuk sekedar hiburan, tapi mbok yo tetap dijaga karena masing-masing daerah juga semua itu ada efek sampingnya. Betul. Gitu. Positifnya populer ya, gitu kan, populer, tapi ada sisi negatifnya juga gitu, karena yang muda-muda ini banyak yang nggak memahami gitu tentang keberadaan sindennya Banyuwangi. Dan sejauh yang saya tahu nggak pernah ada namanya sinden ini nyurup Pak Nono. Ya, itu ya, yang kan? perlu dipertanyakan. Ketika berkesenian, kan itu malah lagu yang dilantunkan itu adalah nilai-nilai luhur, pesan-pesan luhur. Iya, pesan-pesan luhur. Itu yang harus diperhatikan. Itu personal ya, Nia. Ya, jadi kalau secara supranaturalnya kalau kita mau perhatikan di trailer itu, poinnya adalah yang pertama kesurupan. Ketika ada kejadian kesurupan, itu berarti ada entitas di luar yang memasuki tubuh manusia. Itu jelas ya. Lalu entitas ini apa? Entitas itu bisa hodam atau arwah. Ya kan? Untuk memastikan itu tentu saja harus evaluasi lebih lanjut. Nah, lalu poin selanjutnya apa? Poin keduanya, bahwa ketika orang kesurupan, artinya kesadarannya kan diambil alih. Karena kalau melihat dari trailer itu matanya sampai putih dan itu artinya seluruh kesadarannya diambil alih oleh makhluk itu. Betul? Nah, akan sangat
nggak wajar sekali kalau perkataan dari sebuah entitas itu dijadikan dasar. Jadi dia kan bercerita, iya kan? Film ini berdasarkan dari cerita ketika ini kesurupan. Betul? Apa ya, maksudku gini, kan nggak bisa itu dijadikan dasar, Pak Nono, untuk jadi satu cerita yang diyakini. Iya kan? Karena sifat dari entitas itu mempengaruhi kesadaran manusia, memutarbalikkan fakta. Ya kan butuh cross check lebih lanjut lagi, apakah memang benar, ya kan, apakah yang disampaikan entitas ini benar, apakah memang dia benar-benar sinden, apakah benar, ya kan, apalagi itu yang berhubungan dengan Banyuwangi. Nah, poin ketiganya gini, bahwa keberadaan entitas ini personal kalau saya lihat. Karena apa? Dibandingkan obrolan kita tadi, bahwa selama saya melihat, atau mungkin selama Pak Nono sebagai pelestari budaya, nggak pernah ada saya melihat sinden Banyuwangi itu kesurupan. Itu benar-benar kualitas vokal, benar-benar kualitas individu dari sinden-sinden sepuh dan yang muda-muda, karena olah vokal. Nggak ada nyorop-nyorop. Benar Pak Nono? Nah, jadi ini personal. Kalaupun iya, itu bentuknya personal, jangan sampai digeneralisasikan pada kebudayaan Banyuwangi, pada sinden-sinden Banyuwangi, gitu kan? Kekhawatiranku tuh gini loh, Cak Man dan teman-teman semua. Kan yang nonton ini heterogen ya, se-Indonesia nanti yang nonton, betul? Sedangkan mereka rata-rata tidak memahami tentang budaya Banyuwangi, sinden Banyuwangi yang sebenarnya. Mungkin kalau dengar karena Gandrung wis internasional, ya, Gandrung tuh udah internasional, sudah menjadi festival di Banyuwangi. Mungkin mereka pernah dengar lantunannya, lalu menyimpulkan, makanya banyak yang di-tag ya, kok kayak Banyuwangi, kok kayak Banyuwangi, iya benar. Nah, kalau mereka tidak memahami gimana sejarah yang sebenarnya, maka akan sangat mungkin mereka menyamakan itu tadi Pak Nono. Akhirnya apa? Pada takut. Kalau ada sinden Banyuwangi nyanyi, Gandrung main, mikirnya, oh ini goib-goiban. Betul? Loh iya loh. Padahal itu kemampuan alami. Latihannya dari kecil, betul Pak dari Nono, setiap, apalagi sekarang, kalau nggak percaya sekarang, para seniman budaya Banyuwangi mulai merintis ya bagaimana dia menguasai gamelan Banyuwangi ya, yang benar dari TK loh ini ada kemudian dia mengorbitkan seorang sinden, ternyata perempuan kan, muda-muda sekarang, anak-anak itu dilatih sedemikian rupa, dan pada saat dia melantunkan sebuah tidak ada kesurupan, normal. Logikanya begini, bisa dibayangkan ya, tatkala seorang kesurupan, apa bisa dia melantunkan sebuah lagu yang dengan sebuah narasi ini ya. Contoh pagelaran Gandrung Sewu ya, yang kita gelar setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai upaya menguri-nguri kesenian Banyuwangi dalam rangka apa? Alat pemersatu, memunculkan itu sampai mendunia apa ya. Seorang sinden-sinden yang dipasang itu muda-muda sekali, meskipun didampingi oleh beberapa senior kayak Mak Temu, kemudian Mbak Sunase, Bu Sunase dan sebagainya didampingi. Tapi beliau mumpuni anak-anak itu, generasi muda Banyuwangi itu. Kenapa terus dipotong kompas, kesurupan, terus ini gimana maunya ini gimana? Ya mbok yo kalau memang dia sama-sama merupakan seorang budaya sebelumnya. Bukan begitulah, ada baiknya cari wong anu afdol, ya lebih baik itu dipersani bener. Sejarah itu agar tidak wis era kayak gini masih membelok-belokkan sesuatu hal yang akhirnya menjadi untuk sebuah fenomena aja. Ya, jadi memang kalau dibilang fenomenal, ya fenomenal. Bisa jadi ini gelombang kedua setelah Desa Penari untuk Banyuwangi, teman-teman ya. Wisata
mistis, mistis, ya kan, karena ini ada hubungannya dua tempat ini tadi. Jadi wisata mistis gelombang kedua nanti ini kan, apakah itu diuntungkan? Mungkin ada yang diuntungkan, tapi kan gitu, tapi juga harus seimbang ya teman-teman ya. Jangan sampai keberadaan film ini, nanti besarnya film ini akan membawa pengaruh buruk untuk generasi muda khususnya yang ada di Banyuwangi. Jangan sampai memutar balikkan fakta yang sebenarnya tentang sinden Banyuwangi gitu, Cak Man. Oke. Jadi towo iki Cak Man ngomong. Rodok menggebu-gebu. Buat pemirsa YouTube Nyi Olel, jangan gagal paham. Iya, Maksudnya betul. Gitu. Dilihat dulu. Memang logat sama, ya kan? Cuma kan sama tapi dikira Banyuwangi gitu. Dipelajari dulu. Jadi jangan syukur-syukur teko Banyuwangi. Iya, betul. Risi ya, sebagai orang Banyuwangi sendiri, risi. Wah, akhirnya orang timbulnya dari luar kota. Wih, Banyuwangi angker angker lagi gitu. Yeah. Saya juga menggiat media sosial, jadi angker iki kan gitu. Mungkin sebelum acara ngobrol santai dengan dua narasumber yang sangat top ini, mungkin ada tambahan buat Pak Nono, apa pesan-pesan moralnya jadinya sebelum acara ini ditutup. Jadi harapan saya begini, Banyuwangi ini merupakan sebuah daerah yang kalau kita runtut sejarah ke belakang ya, Blambangan ya, Blambangan, Mojopahit kan begitu, terkenal dengan ini dan sebagainya, sampai pernah kejadian pada saat perang di Banyuwangi, menghabiskan 8 ton. Iya benar. 8 ton Mas, kan luar biasa. Ya Banyuwangi luar biasa. Bayangkan hanya karena sesuatu hal ya, kemasan sebuah acara, kemudian membuat sebuah acara dengan judul A misalnya gitu, tanpa dia mendeteksi benar kejadian yang sebenarnya itu, ya ini kan nggak baik. Iya kan. Oke lah, mencari sesuatu dalam ini untuk membuat sebuah fenomena. Yang sangat luar, sah-sah saja. Tapi kelurusan, kebenaran daripada konteks ya, yang akan dituangkan sebuah seni budaya yang akan dituangkan itu memang harus benar-benar valid lah. Ya, nggak harus ini dan ya contoh apa yang disampaikan kayak desa penari. Ini yang mana? Orang Banyuwangi aja non saya sendiri wong Banyuwangi. Nggak ngerti. Isun lahir nong Banyuwangi ya. Bener. Iki omong Banyuwangi contoh. Bisa sampean ya. Iya. Apa? Translate nanti. Translate samakan ya dengan konteks yang orang kesurupan sinden. Ya. Nih, isun iki wong Banyuwangi, lahir nong Banyuwangi. Betul. Iya. Yo kudu bisa ngelestarikan nih wong Banyuwangi. Nih para leluhur. Kang apik-apik ya. Karena ono manfaatnya kan gitu, tidak dibuat mainan. Betapa pelaku budaya sejarah budaya Banyuwangi nggak main-main, luar biasa perjuangannya. Sampai muncul angklungi sampai ketemu nadai terus digabungno, ya, digabungkan nada-nada ini ono gong, ono kayak apa? Ayo. Kenal. Nek wong Jawa kulon kan arane bonang jare kan gitu, bonang kan. Iki jare wong Banyuwangi ketuk, kempul. Kan itu ayo. Ada apa yang gini? Keluncing. Nah, kayak gitu kan. Ayo, apa tahu dia? Gendangnya juga beda. Ayo. Angin jare wong anu ono gampang. Indi lipek ya, itu keluncing. Iki ketuk, jare wong anu bonang. Saron, bahasa Saron hampir sama. Saron ada peking. Ada selentem satu, ono gong. Ono biola. Iya kan, alat gesek itu lengkap. Itu khasnya biola memang. Katanya orang Muslim biola. Nah, kayak gitu. Jadi harapan saya bisa dicermati itu tidak mengurangi rasa hormat. Betul. Bagi rekan-rekan, dulur-dulur yang ingin mengemas budaya Banyuwangi, mbok yo teko nong para sepuh gitu, agar supaya nggak melenceng gitu. Kayak desa penari wong podo bingung. Padahal kita yang asli Banyuwangi cuek ya, ada isu-isu iya gitu. Bingung dong. Sing endi mana sekarang anunya.
Ya selesai sudah. Selesai. Betapa kok kasus santet. Dan sebagainya. Iya. Sadar apa enggak kita dibombardir dengan sebuah Di branding mistis Banyuwangi itu. ya. Ya mulai zamannya santet sihir. Padahal secara umum santet sihir itu banyak. Hampir Rata. semua daerah. Betul. Kan gitu. Iya. Anggap kearifan lokal. Iya. gitu kan. Oh iya benar itu. Iya kan? Iya. Ayolah podo anu sama-sama kita junjung. Ya kita uri-uri agar seni budaya ini satu tidak hilang dan kemurniannya terjaga gitu. Tidak buat hanya mistis-mistisan. Sakjane gampang kalau mau mistis-mistisan gitu wis ono kesenian nong di daerah mesti ada namanya jaran kepang kan gitu. Di Ponorogo ada reok Ponorogo. Ya. Banyuwangi ya ono jare wong Banyuwangi jaranan. Iya. Wonge kesurupan. Ayo Pak, siapa? Mas Sajiman. Kalau kita melihat jaranan kesenian jaranan kesurupan, ayo. Orang yang kesurupan bisa nyanyi apa enggak? Saya Enggak bisa. Paling cuma mintanya kembang, minyak, Nari-nari ya, gitu. nari-nari, beling gitu. Iya. Iya kan? Itu Iya, fenomena betul. kan gitu, Pak. Dimanapun yang terjadi itu jarang kepang minta ini minta itu. Enggak. Kok nyanyi lah iso. Nggak bisa. Paling cuma minta kemenyan gitu. Iya kan gitu. Iya. Nih, jadi harapan saya ayo monggo sejarah budaya seni yang ada di Banyuwangi ayo kita uri-uri agar supaya tetap lestari untuk anak cucu meskipun kita hidup nantinya di era modern dan era milenial kemudian era Z dan sebagainya agar supaya tetap saya kira itu. Terima kasih Pak Nono. Untuk Nyi Olel pesan-pesannya mungkin ada tambahan. Ya, saya cuma mau menggarisbawahi bahwa kalaupun fenomena itu ada di tempat itu adalah personal. Itu yang pertama. Jangan sampai digeneralisasikan pada keberadaan sinden yang sebenarnya di Banyuwangi. Karena perjuangan para pelestari budaya, pelestari sejarah itu luar biasa di Banyuwangi. Perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Jangan sampai itu dinodai dengan pemahaman yang salah. Jadi jangan setengah-setengah intinya gitu ya. Oh iya, harus tahu yang sebenarnya seperti apa. Gitu aja. Cukup ya Nyi ya untuk hari ini. Intinya jangan gagal fokus. Jangan gagal kan gitu. paham. Jadi intinya jangan sampai gagal fokus. Takono ning wong Banyuwangi. Betul. Gitu. Memang secara nada sama. Cuma itu kan menurut hampir. Iya, hampir sama. Cuma katanya itu personal kan gitu. Personal. Cukup untuk ngobrol malam ini. Terima kasih untuk makasih Pak Nono, Nyi Olel dan pemirsa Nyi Olel. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Tetap jenggilatangi. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.